Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini, pada pagi ini untuk dapat menghirup udara kembali. Nah, terutama nikmat yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di hari Jumat ketika ada penyebutan nama Nabi kita, disunahkan untuk bersalawat. Pada hari Jumat ini disunahkan juga banyak-banyak bersalawat. Baik, mari kita mulai sosialisasi e-learning. Namun sebelum itu Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak bisa kalian lihat di bawah sini, running text-nya. Nama lengkapnya Haris Eko Prasetyo. Nah, ini baru keluar tuh, baru muncul. Boleh dipanggil Pak Haris. Alhamdulillah, insya Allah Pak Haris akan mengampu mapel informatika kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pak Haris juga ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah satu tingkat lebih tinggi ke jenjang berikutnya, bukan lagi anak SD, sudah beranjak remaja, memakai seragam putih biru. Jadi harus lebih baik lagi di tingkat berikutnya ini. Baik, cukup perkenalannya, insya Allah. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, tafadhol silahkan. Ada kontaknya juga di sini, alamat email, nomor WA Bapak ada di sini. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama, mari kita langsung melihat tampilan dari e-learning Mentari Indonesia. Nah, Bapak mau cerita sedikit.
alhamdulillah dengan izin dari Allah mudahkan ya e-learning Mentari yang sebelumnya offline masih hanya bisa diakses di sekolah, sekarang sudah online, sudah bisa diakses di mana saja, dari rumah kalian bisa, selama terhubung ke internet dari device apa aja bisa, dan mulai dari laptop, handphone, tab, iPad. Yang penting di sana connect internet dan di situ ada browser. Oke. Yang perlu kalian teman-teman persiapkan adalah menyiapkan kartu loginnya nih. Kartu login untuk login ke e-learning Mentari Indonesia yang sudah dibagikan oleh kelas masing-masing. Tapi kalau belum disiapkan, boleh disiapkan terlebih dahulu, diambil, dibuka, atau dicatat. Lebih baik dicatat supaya ingat, cari nama kalian di situ di daftar kartu loginnya. Kalau sudah, teman-teman boleh buka browser kesayangan, boleh pakai Firefox, lalu Google Chrome boleh. Nah, ini alamatnya adalah e-streetlearning.mentariindonesia.sch.id. Enter. Nah, seperti ini tampilan login, halaman loginnya. Kalau sudah siap username dan password, mari kita login. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana aturan main dalam menggunakan portal e-learning ini, khususnya mapel informatika ya, mapel yang Bapak ampu sendiri. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Kalau kalian sudah berhasil login, alhamdulillah. Nanti Bapak jelaskan. Di situ udah di dalam e-learningnya pun sudah Bapak kasih keterangan di atasnya. Ada beberapa aturannya ya. Oke. Mudah-mudahan semua boleh sambil nyoba atau boleh simak dulu dan ambil buku catatannya apa aja sih yang harus dicatat dan dipersiapkan agar nanti pembelajaran melalui e-learning ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah. Sekolah kita bisa menyediakan fasilitas e-learning ini untuk mengawal belajar teman-teman sekalian di rumah, atau bisa disingkat dengan istilah BDR ya, belajar dari rumah ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita coba login, masuk ke dalamnya ya. Namun sebelum itu, langkah baiknya kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Kita berdoa sama-sama. Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Oke, mudah-mudahan doa itu sudah dihafal sama teman-teman ya, dan diamalkan setiap selesai sholat subuh. Itu merupakan sunnah juga. Oke, baik, kita kembali lagi ke browser kita. Oke, sudah siap teman-teman? Kalau yang sudah megang kartunya, boleh langsung. Di sini Bapak sudah pernah login, jadi sudah terisi otomatis. Nanti begitu teman-teman memasukkan username M 2021 sekian 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 sekian, masukkan passwordnya, terus klik login. Kalau baru pertama kali nanti akan muncul notifikasi biasanya untuk save password. Nah, jadi klik aja save password supaya nanti tidak perlu repot-repot lagi untuk memasukkan username dan passwordnya ya. Ini sudah terisi otomatis ketika kita buka e-learning, tinggal diklik aja dan login seperti itu. Oke, baik, langsung saja kita masuk. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke main konten dari e-learning, karena Bapak mengampu mapel informatika. Jadi nah, di sini dashboard, tampilan dashboard Bapak, tampilan dashboard teman-teman itu course yang ada atau mapel yang ada di sini yang akan kalian pelajari, mulai dari informatika kelas 7, PAI kelas 7 dan lain-lain. Ya. Nah, Bapak ini mengampu mapel informatika mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Coba kalian cari mapel informatika kelas 7. Aku juga masuk ke ini, informatika kelas 7. Tapi sebelumnya informatika kelas 7 nanti Bapak update. Bapak menerangkan dulu rule-nya ya, atau aturan main khusus di mapel Pak Haris ya. Oke, nah ini dia mapel Pak Haris ini. Misalnya nanti Pak Haris nyusun konten e-learningnya untuk mapel informatika itu seperti ini. Oke, Bapak zoom dulu biar lebih jelas, besar sedikit. Oke. Bapak jelasin dulu ya. Ini ada sistem yang sengaja Bapak buat ini, bagaimana cara memperoleh nilai terbaik. Nilai terbaik yaitu nilai A di rapot kalian masing-masing, insya Allah, dan Bapak yakin teman-teman bisa mendapatkan nilai A, nilai terbaik ya. Oke, yang pertama adalah untuk mendapatkan nilai terbaik ini tentunya harus berdoa dan berusaha. Tidak bisa hanya sekedar angan-angan saya pengen nilai A di mapel informatika tapi tidak mau berusaha, itu nggak mungkin ya. Makanya luruskan niat, berdoa untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat seperti itu. Baik, kita kembali lagi. Cara memperoleh nilai A. Nah,
cara memperolehnya ini khusus. Ingat, di mapel informatika nanti di mapel-mapel lain tergantung dengan gurunya masing-masing. Bapak coba mau jelasin sedikit nih. Yang pertama adalah di sini ada dua jalur bagaimana cara memperoleh nilai A ya. Jadi teman-teman bisa pilih jalur mana yang lebih kalian sukai atau bisa kalian tempuh. Nah, jalur yang pertama adalah, nah ini jalur pertama ada 3 poin. 3 poinnya itu adalah, pertama nanti Bapak akan susun di sini e-learningnya di mapel informatika kelas 7. Nanti ada tiap bab itu ada kuis. Nah, kuisnya itu per bab yang pertama, dan sifatnya itu terbuka. Terbuka di sini maksudnya adalah boleh dikerjakan berulang-ulang terus-menerus sampai mendapatkan hasil nilai 100. Misal di bab 1 nih ada kuis. Coba kalian klik kerjain kuis untuk yang pertama kali. Nah, ternyata ketika mengerjakan kuis yang pertama kali itu teman-teman dapat nilai 20 misalnya, nggak apa-apa, 20 nggak masalah, karena emang belum ada persiapan, baru coba ngetes kuis, dapat 20 ternyata. Oke, nanti di keluar nilainya dapat 20, ada skornya. Nah, di situ tombol re-attempt quiz masih muncul, jadi bisa dikerjakan lagi. Oke, saya mau percobaan kedua, nyoba lagi. Tapi kali ini baca dulu deh. Coba kita lihat dulu bukunya, bab 1 seperti apa. Dan tiap bab ini kuisnya itu jumlah soalnya ada 10, hanya 10 soal. Tapi dari 10 soal itu ketika mencoba attempt yang kedua itu pertanyaannya akan berubah, bukan itu aja. Kalau pertanyaannya 10 pertanyaan itu aja, ya pasti gampang ya untuk mendapatkan nilai 100, tinggal dihafalkan aja jawabannya. Nanti muncul lagi soal seperti itu, tinggal jawab, tinggal klik, cepet ya. Bapak ini udah menyiapkan masing-masing bab itu bank soalnya ada. Bank soalnya itu dari masing-masing bab itu 100 soal. Jadi ketika kalian mengerjakan 10 soal itu sebenarnya kalian mendapatkan soal yang random, yang acak dari 100 soal bank soal yang sudah ada di bab 1 begitu. Oke. Terus dikerjain aja terus sampai dapat nilai 100. Percobaan kedua dapat 30, nggak apa-apa. Percobaan ketiga dapat 40, 50, 60, 70, insya Allah lama-lama dapat 100. Nah, ini juga adalah untuk mendorong literasi digital teman-teman ya, karena budaya membaca ini semakin kesini semakin menurun. Makanya untuk salah satu menstimulasi minat baca, jadi kepo kan, dari sini untuk ngerjain soal di mapel Haris ya, mapel informatika. Nah, di poin kedua untuk jalur kedua selanjutnya adalah nanti ada UTS. UTS-nya itu jumlahnya 100 soal, insya Allah. 100 soal. Boleh dikerjakan dari awal semester ini, boleh. Sampai akhir semester, sampai batas waktunya adalah sampai Pak Haris
harus memasukkan nilai atau menyerahkan nilai ke Walas untuk diinputkan ke rapot. Dan seperti itu. Kalau ngerjain UTS baru dapat 80, 85, boleh terus dikerjakan sampai dapat nilai 100 seperti itu. Dan yang ketiga nih, poin yang jalur pertama adalah kerjakan UAS. Nanti ada soal UASnya juga. Soal UASnya itu 100 soal juga. Boleh dikerjakan terus menerus. Ini boleh dikerjakan mulai dari hari pertama kita mulai semester sampai Pak Haris harus memasukkan nilai atau menyerahkan nilai ke Walas kalian masing-masing. Seperti itu. Mudah ya, insya Allah mudah. Kalau kalian rajin-rajin belajar, dibaca materinya, dipahami materinya, insya Allah bisa. Insya Allah mudah. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah agar dimudahkan memahami pelajaran. Itu penting banget. Dan luruskan niat, ikhlaskan menuntut ilmu karena Allah. Nah, oke. Balik lagi sekarang untuk jalur yang kedua. Nah, ini jalur yang kedua ini yang Pak Ari suka nih. Jalur yang kedua ini lebih fun, lebih seneng. Kenapa? Karena di jalur kedua ini adalah membuat sebuah karya. Wah, karyanya apa tuh? Saya kan belum bisa Pak, belum belajar. Oke, tenang aja, jangan khawatir. Nanti dengan e-learning ini, Bapak akan share video-video tutorial mengenai bagaimana cara membuat sebuah aplikasi. Nah, dia targetnya adalah ini, membuat sebuah aplikasi yang bermanfaat beserta manual e-booknya. Jadi kalau teman-teman beli handphone kan biasanya ada buku panduannya atau manual e-booknya ya. Bagaimana sih cara memakai handphone tersebut, apa aja harus diklik-klik apa aja gitu, seperti itu. Oke, untuk sebagai gambaran dalam rangka membuat sebuah aplikasi. Nah, ini ketika kalian berhasil membuat sebuah aplikasi yang bermanfaat tentunya, kemudian disusun juga manual e-booknya. Nah, menyusun manual e-booknya ini boleh di Word, diketik, di capture tampilan-tampilannya, baru ditulis. Oh, ini menu untuk ini. Oke. Agar bisa tergambar, Bapak coba tampilkan ya. Nah, untuk membuat aplikasinya itu sama seperti kita bermain game. Itu bermain game puzzle. Kalau yang sudah pernah main puzzle, itu tinggal menyusun balok-balok, blok-blok-blok. Nah, kurang lebih kalau kita ingin membuat nasi goreng ya, intermezzo sebentar, bagaimana membuat nasi goreng itu enak, tentu ada langkah-langkahnya ya. Nah, disusun tuh langkah-langkahnya. Pertama, menyiapkan bahan-bahan, lalu apa saja yang harus dikerjakan, nyalain kompornya, tuang minyaknya, seperti itu disusun. Nah, nanti cara membuat aplikasinya pun sama. Jadi teman-teman tinggal nyusun blok-blok yang sudah ada, mana yang harus dipasang terlebih dahulu, mana yang paling akhir, seperti itu. Oke, langsung saja Bapak contoh ini. Nah, semuanya belajar lewat web ya, internet ya. Jadi kita pakai bantuan pihak ketiga yang websitenya adalah kode.org. Nah, untuk bisa menggunakan kode.org ini,
teman-teman harus punya atau membuat, kalau yang belum punya harus membuat akun Gmail. Bapak lebih prefer untuk akun Gmail ya, seperti itu. Kita login, kita masuk. Bapak login menggunakan akun Gmail ya, akun Gmail. Nanti teman-teman minta tolong kakak atau temannya, boleh bantuannya membuatkan akun Gmail. Nah, kalau sudah ada akun Gmailnya, tinggal tulis kode.org, masuk, login, lanjutkan dengan akun Google ya. Seperti itu. Nah, oke. Bapak pakai akun Bapak nih. Ini anak Bapak nih kayaknya yang merubah nama ya. Harusnya namanya Haris Eko Prasetyo, dirubah sama anak Bapak. Ini kelas 5 SD, kelas 1 SD ini yang berubah. Aduh. Sudah nggak apa-apa, nanti Bapak edit lagi. Oke, kita masuk ke kode.org. Kode.org, nah ini sudah masuk. Nanti email teman-teman, email Gmail teman-teman, kirim ke sini ya. Kirim ke alamat email Bapak, biar Bapak catat email kalian masing-masing. Oke. Nah, ini udah login, udah masuk. Oke, Bapak kasih lihat contoh aplikasi-aplikasi yang akan kita pelajari yang sudah jadi sebagai sampel aja ya. Nah, di sini nanti akan masuk ke section ya. Nanti Bapak akan buat sini kelasnya. Ini kelas Jawa, kelas apa lagi? Ada 4 kelas ya, alhamdulillah kelas 7 sekarang. Oke, kita lihat projectnya. Nah, seperti ini nih. Contoh ya, kita lihat fun, senang aja buat ini karena menarik. Kita hanya tinggal drag and drop aja, menyusun blok demi blok agar menjadi sebuah aplikasi. Oke, ya, coba Bapak kasih yang ini dulu nih. Contoh aplikasi sederhana tapi insya Allah bermanfaat. Aplikasinya yaitu aplikasi Mufrodat. Nah, jadi bukan sekedar Mufrodat. Mufrodatnya itu dengan 3 bahasa. Nah, 3 bahasa Mufrodat, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Nah, ini contoh, buat sekedar contoh aja. Sebuah aplikasi yang sederhana namun bermanfaat ya. Oke, Bu, sambil menunggu loading. Oke, kita tunggu masih reload. Nah, aplikasi Mufrodat ini 3 bahasa plus nanti bisa mengeluarkan sound atau suara, dimana ketika diklik tombol suara tersebut dia akan membaca Mufrodat yang ada. Misalnya apple tufahun, bahasa Arabnya gitu. Apple tufahun.
seperti itu. Atau ada lagi, diklik di situ, next screen. Oke, ini udah tampil. Coba kita lihat ya. Sudah tampil aplikasinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada panel sebelah kiri ini adalah tampilan outputnya, dan ini blok-bloknya yang harus kalian susun. Nah, ini disusunnya di sini seperti itu. Oke, Bapak kasih contoh. Misalnya run, kita jalankan. Ini tampilan, anggap aja nih handphone, tampilan handphone. Oke. Nah, tampilan handphone nih. Mufrad, ada judulnya nih. Mufrodat buah-buahan. Mulai dari yang sederhana dulu kita buat aplikasinya. Nah, ada misalnya di sini buah-buahannya apple misalnya. Nah, ketika diklik di sini ada tombol nih play atau sound, diklik dia keluar suara menyebutkan apple, tufahun. Nah, lalu ada tombol next untuk pindah ke screen berikutnya, misalnya mufrodat berikutnya gitu. Nah, jeruk, burtukolun, orange. Ketika diklik ini keluar suara seperti itu. Dan ada tombol home-nya, kembali ke home ini, kembali ke awal, screen awal, seperti itu. Insya Allah nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Bapak akan share videonya bagaimana step by step, langkah demi langkah membuat aplikasi yang sederhana dulu, insya Allah. Nah, ketika sudah bisa buat aplikasi ini, sudah luar biasa peningkatannya. Kalian sudah berhasil membuat sebuah karya, di mana karya tersebut nanti bisa dikembangkan lagi, dan tentunya karya ini sangat bermanfaat bagi siapa aja yang ingin belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, untuk memperbanyak atau memperkaya vocabulary. Seperti itu. Nanti teman-teman mulai dari sekarang coba pikirin aplikasi apa yang kira-kira nanti akan dibuat. Nah, nanti dasar-dasarnya Bapak share tutorialnya, jangan takut. Bapak yakin teman-teman semua bisa. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke e-learningnya, seperti itu. Nah, selamat berjuang. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, sedikit nanti tampilan di mapel, tiap-tiap mapel nanti standarnya seperti ini ya. Jadi nanti ada bab 1, nanti di mapel informatika kelas 7 Bapak update, ada materi videonya. Ketika diklik contoh, di sini diklik materi videonya, dia akan tampil video materinya dari babnya, seperti itu. Nah, ini dia tampil, nanti bisa di play seperti itu. Ini contoh aja. Oke, dan ada nanti materinya bisa ngelink ke Wikipedia. Kalian boleh baca dari Wikipedia, nanti di-share juga PowerPoint-nya atau PDF-nya, atau dari materi Word-nya. Nah, nanti tugasnya ini kalau di mapel Pak Haris hanya satu itu aja. Tugasnya membuat aplikasi. Nah, ini kuis-kuisnya nih. Nah, seperti itu kuisnya. Diklik sampai semua materi ada dari awal semester hingga akhir semester, insya Allah. Baik, jangan lupa setelah menggunakan e-learning yang harus kalian perhatikan adalah logout-nya. Logout
logout e-learningnya ya, karena ini demi keamanan kita bersama. Terus di logout, nah seperti itu. Oke, kita review lagi apa yang sudah disampaikan dan apa yang harus dipersiapkan nanti. Catat baik-baik, yaitu alhamdulillah sekolah kita, Sekolah Islam Mentari Indonesia sudah menyiapkan e-learning, punya e-learning sendiri buat kita mengawal belajar dari rumah, seperti itu ya. Nah, untuk mapel informatika sendiri, teman-teman harus menyiapkan bikin satu akun email Gmail. Kalau yang sudah punya bagus, kalau yang sudah punya tinggal kirim alamat emailnya ke sini nih, ke alamat email Bapak nih. Sebentar, belum lewat dia running text-nya. Nah, ini kalian catat nih email Bapak. Boleh catat email Bapak, alamat email Bapak, terus ada juga WA, nomor WA Bapak juga kalau misalnya nanti ada kendala atau kesulitan, boleh wapri Bapak. Tentunya dengan adab-adab ya. Kirim WA ke Bapak, Assalamualaikum Mister atau Bapak Haris, mohon maaf Pak, saya ada kesulitan mengakses. Nah ini di sini nih. Nah ini alamat email Bapak dicatat juga nih, harisisme@gmail.com. Ada nomor teleponnya. Nomor teleponnya di sini juga. Kalian perhatikan running text-nya. Nanti di situ juga ada nomor WA Bapak. Atau kalau belum ada, catat 08 7544. Maaf, Bapak ulangi, 08 777 3 kali, 7-nya 3 kali, 08 73 kali 544 7433. 08 73 kali 544 7433. Seperti itu. Boleh ya. Baik, Bapak kira untuk sesi kali ini cukup segini dulu. Insya Allah kalau ada kesempatan dan nanti pun insya Allah Bapak akan mengupdate atau men-share learningnya beserta video-video tutorialnya. Oke, tetap semangat, niatkan menuntut ilmu karena Allah, luruskan niatnya lagi. Tetap semangat. Kalau nanti ada pertanyaan boleh lewat email, WA boleh. Oke, dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca bersama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.